Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya teman-teman sekalian, semoga sehat, semangat serta sukses selalu. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang sedang viral dan semakin menjadi-jadi. Menjadi-jadi, ya apa itu? Ya ini tentang konser sholawat katanya, atau konser sholawatan, yang menjadi pro kontra di antara kaum muslimin tentang hal ini, yang mana sholawat diiringi dengan musik, kemudian bahkan berjoget-joget, bahkan musiknya tidak tanggung-tanggung. Ada yang musiknya musik koplo dan musik-musik nggak tahu apa namanya itu. Juga ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan, dan masih banyak lagi. Bahkan terkadang isinya pun perlu dikoreksi ataupun dipertanyakan kembali. Nah teman-teman sekalian, kali ini ada nasihat yang sangat bikin kita adem, karena nasihatnya cukup kalem teman-teman sekalian, dan menjadi kita tertarik dan terbuka wawasan kita, gimana sih jika sholawat itu diiringi dengan musik, kemudian ini ada yang bertanya tentang sebagainya. Nah, sholawat kita simak dulu teman-teman. Ini ada musik. Nasihat dari pertanyaan saya adalah, sholawat ini ibadah atau bukan? Ya, ini Ustadz Mujiman. Ketika sholawat itu ibadah, ya, kita maka tidak sepantasnya ibadah itu diiringi dengan musik. Yang namanya ibadah itu yang dibutuhkan adalah khusyuk, yang dibutuhkan adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, perenungan. Nah, bukan kemudian diiringi dengan musik. Nah, dan sholawat yang masyru', yang disyariatkan itu dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama beliau disebut, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diiringi musik jadi aneh. Nah, kemudian pula saat kita sholat di tasyahud akhir, nah itu juga selepas membaca itu membaca sholawat, diiringi musik, aneh lagi. Kemudian yang dituntunkan pula adalah dalam berdoa. Ketika berdoa itu dianjurkan memuji Allah kemudian sholawat. Ketika kita berdoa kok diiringi musik, nah, maka itu menyalahi kaidah ibadah. Karena ibadah itu butuh khusyuk, butuh perenungan. Nah, butuh perenungan, bukan diiringi dengan musik. Maka adapun yang tersebar di masyarakat, pada umumnya yang dianggap sholawat itu bukan sholawat, tapi syair-syair. Nah, karena sholawat itu membutuhkan dalil dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syair-syair, maka itu bukan merupakan sholawat yang masyru' atau yang dituntunkan, dan itu sebatas syair-syair atau sebatas gubahan-gubahan, dan itu juga bukan bagian dari bentuk ibadah pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita hendak mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan beliau, yakni sholawat, maka ada banyak tempat yang bisa kita ucapkan sholawat yang sesuai dengan tuntunannya. Misalnya doa selepas adzan, itu juga di sana ada sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ketika disebut nama beliau, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lainnya. Jadi prinsipnya tidak ada tuntunan dalam beribadah diiringi dengan musik. Nah, demikian pula sholat tidak sepantasnya diiringi dengan musik. Nah, sholat kok nganggo musik misalnya, zikir diiringi dengan musik, itu juga bukan bagian dari cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, teman-teman sekalian, sudah jelas dan gamblang nasihat beliau ataupun penjelasan beliau tentang sholawat
yang menjadi fenomena pro kontra sekarang ini. Konser sholawat diiringi dengan musik dan lain sebagainya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang menjadi koreksi adalah bahwa sholawat itu adalah ibadah, sehingga tidak pantas jika ibadah itu dibersamai dengan musik, karena ibadah itu butuh untuk khusyuk, untuk menghadirkan rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa khusyuk, bisa timbul khauf dan roja, sedangkan di situ diiringi musik, bahkan berjoget-joget, sampai ada yang mendendangkan dengan tubuhnya, bahkan ikhtilaf laki-laki dan perempuan. Jadi tidak khusyuk terhadap Allah, khusyuknya terhadap samping-sampingnya nanti jadinya ya teman-teman sekalian. Ya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat dengan adanya konser-konser musik, konser-konser salawat itu ternyata syairnya ataupun isinya, lafadznya itu sesungguhnya bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga itu sesungguhnya bukan sholawat, namun sekedar syair-syair ataupun kalimat-kalimat yang dibuat oleh orang-orang tertentu, sehingga tidak ada keutamaan khusus dengan pembacaan syair-syair itu, sebagaimana keutamaan kita melafadzkan ataupun beribadah sholawat, membaca sholawat. Ya, teman-teman sekalian. Oke, demikian dulu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang banyak, berkah melimpah, bisa untuk ke Madinah dan Mekah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.